Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua udah hadir di pertemuan ke-7 hari ini, hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Yang belum buka kamera, silakan dibuka. Akbar Kurnia, Ayu Restiana, Siti Koima, Yanuar Hamdi, dan Valdi Damanik ya. Untuk pertemuan ke-7, saya coba izin share materinya kepada rekan-rekan semua. Materinya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. terima kasih. Baik. Nah, untuk di pertemuan ke-7 hari ini, rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah Digital Marketing, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, di tanggal 3 September ini saya akan melanjutkan kegiatan perkuliahan di minggu lalu. Jadi kalau di minggu lalu saya memberikan assignment ke-6 kepada rekan-rekan semua, belajar untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Dan saya coba lihat tadi, saya cek satu persatu, bagus ya surat lamaran dan CV yang dibuat. Namun ada beberapa yang memang harus diperbaiki oleh rekan-rekan agar kita bisa membuat surat lamaran dan CV yang looks good, looks profesional, sehingga si Bank BUMN, Bank Mandiri, di mana ada posisi ODP, Officer Development Program, yang teman-teman coba lamar itu mereka akan tertarik dengan lamaran dan CV yang dibuat. Nah, kemarin ada pertanyaan juga PM ke saya, private message ke WA saya, Pak, boleh nggak ngelamarnya ke bank lain gitu. Nah, jadi teman-teman bisa setiap tugas yang diberikan ya, misalnya seperti ini yang di posisi yang dilamar adalah ODP Bank Mandiri, sudah clear ya, jelas ya. Nah, masa kita membuat surat lamaran sama CV-nya untuk Bank Bukopin atau Bank BTN. Jadi mohon dibaca baik-baik setiap tugas yang ada, karena nanti ini juga menyangkut pada saat teman-teman bekerja ketika atasannya atau manajernya meminta teman-teman membuat surat ataupun hal tertentu, teman-teman harus bisa diikuti dengan baik seperti itu. Nah, saya coba buka, ini masih jam 16.37. Buat rekan-rekan yang belum mensubmit tugas, masih ada waktu sampai jam 5 sore sebelum saya kunci ya, sebelum saya lock. Nah, ini untuk tugas di minggu ini. Tugas ke-6, Selasa 3 Oktober 2023 jam 5 sore ya, deadline-nya. Jadi ada yang belum mensubmit itu Fahrul, kemudian ada Willy, dan lainnya sudah membuat ya. Terima kasih banyak yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Jangan sampai kosong setiap tugas yang ada ya. Saya review dari tugas 1, ini full. Tugas 2, ada Muhammad Haizal Rifazon, kemudian tugas ketiga full, tugas keempat karena kelompok full ya, tugas kelima kuliah umum Muhammad Haizal Rifazon sama Syafiq yang belum, kemudian tugas keenam ini ada tinggal 2 orang lagi yang masih belum submit. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mensubmit ya. Masih ada waktu untuk yang belum mensubmit. Kemudian selanjutnya saya akan coba mereview untuk belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Nah, rekan-rekan semua, di sini ada 3 surat lamaran pekerjaan. Satu, Valdi Mastadinata, ada yang kedua. Di sini ada dua Zagiven, ada yang ketiga. Ini ada Putri Keisha. Saya pengen tanya deh, di sini Dimas Naufal, Dimas coba lihat dari 3 surat lamaran pekerjaan ini, Dimas sebagai seorang HRD di Bank Mandiri, kira-kira Dimas menyukai surat lamaran pekerjaan yang 1, 2, atau 3? Yang surat lamaran yang kedua, Pak. Boleh diceritakan kenapa kamu tertarik sebagai seorang HRD untuk surat lamaran yang dibuat oleh Duaja?
Menurut saya karena itu Pak ada warna-warnanya yang membuat lebih menarik sedikit Pak. Good, oke, thank you. Lanjut Muhammad Raffi, silakan nomor satu, dua atau tiga, kira-kira kalau menurut Raffi nih, yang Raffi lihat, silakan. Nomor nomor dua Pak. Nomor dua. Karena ya ada desainnya juga, terus isinya juga simpel gitu Pak. Simpel ya. Ya, Oke, terima kasih Raffi, good jawaban ya, terima kasih jawabannya bagus. Lanjut Nela Agustina, Nela bisa bantu coba menurut Nela, Mbak Nela nih lihat dari Valdi, Dua J sama Putri, kira-kira menurut Mbak Nela sebagai seorang HRD manager rekrutmen, kira-kira tertarik surat lamaran yang mana? Yang ketiga, Pak. Ketiga kenapa kira-kira? Lebih rapi sih, Pak. Lebih rapi ya. Oke, baik. Terima kasih. Eh Baik, semua ketiga surat lamaran pekerjaan ini bagus ya, bagus. Kalau misalnya kita lihat dari si Valdi, surat lamarannya dia juga mencantumkan alamat, ada blog, ada email ya. Kemudian di sini dia menunjukkan surat lamarannya kemana. Kemudian ada hormat saya ya. Kemudian di sini ada surat pernyataan gitu ya. Kemudian di sini untuk dua aja Given juga oke, desainnya juga lebih menarik karena nggak monoton putih aja, tapi disertakan list warna hijau di kanan atas dan di kiri bawah. Kemudian info nomor telepon di bawah, email ya, ini sangat bagus. Kemudian surat lamarannya isinya juga oke. Kemudian untuk yang ketiga Putri Keisha bagus juga, ada list kiri, kemudian atas, kiri, kanan, bawah, kemudian ada tanda tangan juga ya. Kemudian ini mungkin yang kedepannya nama N-nya bisa besar, T tempat tanggal lahir T-nya besar, P-nya besar, alamat A besar, N-nya besar ya. Jadi somehow beberapa tipe yang kita buat itu benar-benar harus diperbaiki sehingga lebih rapi dan cantik ya. Dan teman-teman, menurut saya ya, kalau saya pada saat saya membaca atau mensortir surat lamaran pekerjaannya masuk, itu saya juga lebih seneng yang warna-warni seperti Dua aja Given ya, jadi lebih menarik dan tidak monoton ya. Somehow surat lamaran pekerjaan itu nggak harus putih blank gitu ya, kayak yang nomor satu yang Fadli, tapi lebih berwarna, jadi lebih menarik karena saat ini saingan teman-teman banyak. Jadi misalnya yang diterima 5 orang, yang melamar ada 5.000 orang, si tukang sortir atau yang si HRD ini pasti akan memilih yang menarik buat dilihat gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya menarik itu bisa dilihat dari salah satunya yaitu desain yang dibuat. Jadi surat lamaran jangan kaku-kaku, teman-teman pada saat nanti lulus ya, setelah lulus dari Unja di Fakultas Ekonomi, pada saat membuat desain surat lamaran pekerjaan, buatlah yang semenarik mungkin, yang berwarna ya, sehingga menarik untuk dibaca. Dan tipe-tipe salah untuk mengetik itu juga harus dihindari, dibaca betul-betul sehingga benar-benar looks profesional dan disiapkan dengan baik dan matang ya. Terima kasih untuk ketiga Fadli, Duaja dan Putri. Nah, selanjutnya saya pengen tanya nih. Ini ada 3 surat lamaran, surat ini ya CV ya. Yang kedua ini adalah kurikulum vitae. Saya pengen nanya ke Akbar Kurnia Anderson. Akbar? Izin Pak, saya satu berdua sama Dimas karena Oh, kamera oke. handphone lah rusak Pak. Boleh, boleh. Akbar, coba kamu lihat dari ketiga CV yang dibuat atau daftar riwayat hidup ini, Akbar kira-kira suka yang mana kira-kira sebagai HRD ya? Eh, yang nomor 3 Pak, yang punya Keisha. Oke, thank you Akbar. Selanjutnya Ayu, Mbak Ayu boleh dicek kira-kira menurut Ayu, Ayu suka CV yang mana yang menurutmu bagus? Yang nomor 3 juga, Pak, punya Keisha. Oke, yang terakhir Yolanda. Coba Mbak Yolanda cek kira-kira
suka surat lamaran pekerjaan yang mana kira-kira? Silakan. Yolanda ada? Suaranya belum kedengaran? Belum bisa di-mute? Atau Sorry Pak, ini speaker laptop. oh, oke. Umar aja deh, Umar kayaknya udah siap nih. Dari 3 CV ini, Ya, Pak. mana yang menurutmu yang paling bagus? Eh, Kalau saya lihat Givin Pak, CV yang bagus Pak. Karena kan sesuai dengan apa yang di list di situ kan ada pendidikan, organisasi, skill gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Yang ketiga ya? Yang kedua Pak. Oh, Givin. yang kedua. Terima kasih untuk jawaban dari rekan-rekan kita tadi, reviewnya. Oke, kita review yang pertama. Kalau dari Valdi, nggak banyak desain, kemudian fotonya bulat ya. Kemudian di sini skillnya fluent in English, web development, UI, UX ya. Ini beneran ya? Mana sih Valdi? Ada join Valdi di sini? Ada Pak. Nah, ini web development, UI, UX memang bisa ini bangun web sama Lagi dikit-dikit lah Pak. Nah, good, bagus. Lagi front end doang Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu sudah langkah yang bagus. Even you are not from ini ya, anak IT atau jurusan apa yang dari Fakultas Saintek, tapi teman-teman bisa belajar ke arah sana. HTML ya, tolong dipelajari. HTML itu lagi naik daun, soalnya dari saya tahun 2007 sampai sekarang kayaknya HTML lagi naik daun. Bisa jadi next buat karir kamu ya. Kemudian UI UX bisa buat apa kira-kira? Desain website Pak. Untuk dilanjutkan ke web development itu Pak. Oke, bagus. Oke, good, bagus, Valdi. Nah, ini desainnya mungkin kalau dari saya, ini juga bagus nih, sudah ada sertifikasi digital marketing certified by HubSpot Academy, digital advertising certified by HubSpot Academy, ini bagus. Tapi mungkin kalau menurut saya desainnya mungkin lebih meriah lagi, nggak monoton, karena menurut saya kalau kayak apa kemampuannya oke, skillsnya oke, tapi desainnya mungkin lebih menarik lagi, karena ya somehow teman-teman semua si tim HRD ini kadang melihat ketika desainnya lebih menarik, kekurangan kayak skillsnya itu tertutupi gitu ya. Jadi misalnya si Valdi ini jago ya coding gitu ya, atau web development ya, SQL dan lain sebagainya, desain, editing video, desain gambar dan lain sebagainya. Namun karena dia desainnya kurang menarik, impact-nya dia disingkirkan ininya lamaran pekerjaannya. Jadi harus dibuat seperti muka kita, yang gimana cara kita bisa memoles gitu ya, tampil lebih ganteng ya fotonya gitu ya, misalnya pakai dasi, somehow dan segala macam, sehingga lebih rapi gitu ya. Dan foto CV pun nggak harus monoton dari depan, kan sekarang ada gaya yang dari samping gitu ya, itu bisa dibuat sehingga lebih menarik lagi. Terima kasih Valdi. Nah, ini nggak apa-apa, namanya masih belajar, tapi Valdi sudah tahu ke depannya bahwa ketika membuat CV yang bagus dan menarik agar si orang HRD ini tertarik membuat apa ya, mensortir dan memilih kamu untuk di tahap selanjutnya, karena kan tahap selanjutnya masih banyak nih. Mungkin tes BUMN itu biasanya 6 sampai 7. Kalau dulu saya sampai 7 tes ya, sampai tes terakhir di kesehatan. Jadi banyak tesnya. Jadi ya kita harus, yang pertama minimal kita lolos tes seleksi berkas dulu ya. Selanjutnya Dwaja Given J Dep Simatupang ya. Nah, fotonya bagus ya, nggak monoton, harus karena anak-anak Gen Z sekarang ini nggak harus ini ya, foto yang formal-formal gitu ya. Nah, teman-teman bisa latar belakang pendidikan, organisasi ini bagus nih ya, dua aja bisa masukkan pengalaman organisasinya, kemudian skillsnya ya, IPK-nya ya, kontak,
sosial media juga silakan dimasukkan juga ya. Jadi teman-teman nanti si HRD bisa ngelihat siapa sih dua aja ini postingannya negatif person atau positif person atau seperti apa gitu ya activity yang di-share di media sosialnya. Jadi bisa kelihatan. Kemudian, nah saya menarik yang Putri ini bagus nih ya. Dari ketiga desain ini menurut saya pas saya cek, langsung saya dari sortir beberapa yang tugas yang sudah diupdate tadi siang, saya cek, wah ini bagus nih Putri nih, Putri Keisha ya, apa desainnya, kemudian alamatnya ya, di sini ada email, ada blognya ya, kalau ada YouTube, ada sosial media juga nggak apa-apa dimasukin, kemudian pendidikan ya, kemudian kemampuannya ini bisa programmer nih, si Putri ada di sini nggak? Putri Keisha. Ada putrinya? Udah, Pak. Nah, Putri bisa jago program apa aja programmer ya? Sejauh ini nggak terlalu bakaran sih, Pak. Ya, oke. Baru basic-basic aja gitu, kayak coding gitu-gitu, Pak. Coding apa aja yang kamu pakai, bahasa apa kamu buat? Baru HTML, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang untuk Android, yang pengembangan Android juga bisa dipelajarin lagi karena itu yang lagi ngehit saat ini. Kemudian apa lagi ya? Yang punya Google tuh apa ya? Jadi itu bisa coba teman-teman pelajarin lagi dikit-dikit, minimal even kita bukan orang IT, minimal kita sedikit-sedikit tahu perkembangan mereka ya. Computer skills-nya juga, misalnya jago desain, silakan dimasukin desain pakai aplikasi apa aja gitu ya. Kemudian profilnya nih juga dibuat, kemudian pengalamannya. Nanti kalau misalnya ada pengalaman magang, dibuat juga sekalian apa selain pengalaman organisasi di kampus misalnya di Paskibraka SMA Saverius ya, anggota HMP Bisnis Digital, anggota divisi administrasi bisnis digital. Nah, selain itu misalnya nanti magang misalnya ya, magang di Telkom atau magang di Bank BTN atau magang di Google dan lain sebagainya, teman-teman bisa masukin pengalaman bekerja selain selain teman-teman even you are fresh graduate tapi teman-teman ada nih pengalaman organisasi, kemampuan skillsnya bagus, kemudian juga pengalaman magangnya ya, jadi bisa ditampilkan. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat surat lamaran pekerjaan dan CV yang benar-benar looks good dan menarik sehingga ketika teman-teman disortir dari 1.000 lamaran yang diambil 10 orang yang akan diinterview, teman-teman bisa masuk lolos ya. Jadi tips dari saya, ini mungkin nggak dipelajarin dari dosen-dosen lain karena saya pengen ilmu yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman saat lulus nanti. Karena saya dosen praktisi, saya pengen mendorong teman-teman bisa belajar lebih maksimal lagi. Di 4 tahun atau 3 tahun setengah teman-teman lulus, teman-teman sudah banyak nih skill yang dimasukkan di sini. Makanya dari awal saya bilang, tolong latih kemampuannya, skillsnya. Saya push terus setiap minggu, Pak Bambang ini ngasih tugas setiap minggu ya. Karena saya pengen ketika teman-teman nanti lulus, pas wisuda nanti, CV-nya penuh gitu ya, nggak misalnya nih CV-nya si Padi misalnya kosong, banyak kosong ya. Ketika teman-teman pada saat membuat CV nanti penuh, jago desain misalnya, pakai Adobe Photoshop misalnya, Illustrator, After Effects misalnya, Movie Maker, Filmora, atau misalnya pakai desain-desain yang memang teman-teman bisa kuasai gitu ya. Bahasa pemrograman apa, HTML, Java misalnya segala macam ya. Kemudian dan pengalaman penanam soft skill dan hard skill yang bisa teman-teman masuki di sini. Caranya adalah melatih dari sekarang. Ini bagus nih, Valdi sudah mulai ingin mengikuti sertifikasi. Nah, teman-teman digital, teman-teman bisa ikut. Di internet banyak sertifikasi ya, termasuk yang BNSP kayak sertifikasi digital marketing yang tentunya ini bisa bermanfaat ya, buat membantu teman-teman nanti bisa berkembang. Kalau ikut seminar itu bagus ya, tapi pengalaman saya ketika lamaran yang menyertakan sertifikat seminar yang banyak, itu somehow kurang menarik menurut saya. Tapi kalau teman-teman memasukkan sertifikasi digital marketing yang memang benar-benar teknis, itu lebih menarik dibandingkan mengikuti seminar cara misalnya seminar kebangsaan, seminar kepemimpinan atau seminar apa. Tapi kalau lebih ke teknis bagaimana menjadi seorang digital marketing, sertifikasi Microsoft Evangelist misalnya, atau Google Advertising atau sertifikasi yang lain yang berhubungan dengan digital itu
saat ini menurut saya lebih lebih benar-benar dibutuhkan seperti itu ya. Ini mungkin masukan dan insight untuk membuka cakrawala teman-teman. Yang pasti yang pengen saya sampaikan, teman-teman punya kesempatan dan waktu yang masih panjang. Jadi teman-teman bisa siapkan dari sekarang. Oh, ternyata apa yang pengen didorong dari saya, dari Pak Bangun sebagai dosen praktisi itu adalah ya saya pengen teman-teman itu aktif. Kemudian yang kedua, punya ilmu dan skills yang mumpuni sehingga pada saat lulus itu bisa bersaing. Kita bangga lulusan dari Unja dan kita bisa bersaing sama lulusan dari Jawa, dari kampus-kampus swasta atau kampus negeri yang bagus-bagus di Jawa ataupun kampus luar negeri, sehingga teman-teman nanti bisa bekerja di startup, bisa di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan multinasional seperti Google ataupun pabrikan perusahaan IT ya, atau di telco ataupun di BUMN dan lain sebagainya. Saya pengen semua bisa maju semua ya. Semoga sharingnya bisa bermanfaat sebelum saya memulai kuliah di hari ini ya. Oke, di setengah jam ke depan saya coba sedikit membahas terkait mata kuliah hari ini mengenai topik cyber security di dalam digital marketing. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sosial media, e-commerce, website, bagaimana optimalisasi ya. Kalau kemarin kita mengikuti acara ekskul dari Telkomsel itu bagaimana teman-teman melihat dunia telekomunikasi, kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian lewat digital, internet ya, pemanfaatan internet dalam berjualan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang saya akan membahas terkait masalah cyber security dan ini tentunya sangat bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Sebelum saya masuk, saya pengen coba buka, teman-teman pasti ini terjadi dan pernah dapat juga sharing penipuan ataupun yang berhubungan dengan ini ya, APK yang di-sharing, dan ini mohon berhati-hati buat rekan-rekan semua karena ini bisa ini ya merugikan kita semua seperti itu. Saya coba buka dulu aplikasinya rekan-rekan semua, mata kuliah digital marketing pertemuan ke-7 ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini rekan-rekan semua, sudah kelihatan ya. Nah, di sini banyak sekali pelanggan itu ini ya, termasuk mungkin kita bagian di sini semua ya, ada yang kena tipu karena gara-gara mengklik APK ya atau link ya seperti itu. Jadi mohon berhati-hati, ini memang banyak sekali pengaduan di kita dan kita juga membantu ke masyarakat untuk berhati-hati karena memang banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memanfaatkan celah-celah untuk mendapatkan keuntungan ya untuk pribadi dengan cara menyebarkan beberapa virus ya yang disebar sehingga mengakibatkan uang di rekening kita hilang dan lain sebagainya. Nah, contohnya ya yang lagi naik daun yang mungkin teman-teman juga saya yakin tahu dan juga mungkin bisa diinformasikan ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya awam ya. Namanya orang tua mungkin ini ada undangan dicek diklik nggak taunya penipuan ya. Nah, ada dalam bentuk undangan pernikahan online ya. Inforesi dan ekspedisi ini juga nih banyak nih. Pak, ini ada paket, mohon diklik. Ini benar nggak paketnya gitu ya. Hati-hati sekali ya. Info tagihan listrik, surat tilang online, pesan voice note ya, pencatatan nama instansi gitu ya. Jadi mohon dihati-hati rekan-rekan semua. Jadi saya harap karena teman-teman ini melek berhubungan dengan digital ya, even bukan jurusan IT, tapi teman-teman mengetahui, oh ini kalau kayak gini penipuan, jadi kita harus hati-hati ya. Jadi jangan pula jurusannya digital, digital marketing, kemudian belajar digital, bergajar cyber, bergajar IT, nggak taunya nanti teman-teman kena tipu nih, handphonenya ini ya disadap sama si penipu ya. Ini mohon berhati-hati. Oke. Nah, di dunia cyber ya, dari latar belakang itu semua, makanya saya coba membantu men-share ke rekan-rekan semua terkait bagaimana kejahatan cyber ini di dunia digital marketing. Nah, ini contohnya ya, misalnya ya kita bekerja di kantor ya, atau kita di rumah ya, kita mengakses internet ya, dengan tiba-tiba si hacker ini menyerang atau mengirimkan WA yang berisi notifikasi pernikahan, undangan pernikahan titik APK, tiba-tiba teman-teman buka dan mereka
menguras ya isi tabungan dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi si hacker ini. Jadi teman-teman kurang lebih ini adalah gambaran bagaimana mereka melakukan hal tersebut. Nah, apa sih yang sebenarnya yang terjadi terkait cyber ini ya? Jadi sebenarnya ada yang keuntungan pribadi ya. Bisa saja kalau misalnya di perusahaan ya, di perusahaan kalau mungkin teman-teman pernah dengar di beberapa mungkin tahun ini ya, tahun ini kalau nggak salah atau tahun sebelumnya, jadi Bank Syariah Indonesia itu sempat beberapa hari nggak bisa digunakan ATM-nya, transaksi perbankan karena kena hack gitu ya. Jadi ternyata di dunia internet itu juga banyak kejahatan juga selain di dunia yang nyata ya. Jadi yang pertama tujuannya adalah spionase industri misalnya ya, kompetitornya pengen menyerang si perusahaan tersebut misalnya ya. Kemudian juga meminta untuk uang ya, misalnya jaminan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton film startup Netflix ya, drama Korea ya, bagus. Jadi ada kejadian seperti itu ya. Jadi meminta jaminan uang untuk membuka biar dibuka kuncinya misalnya ya, datanya dikunci ya. Kemudian menjual data-data informasi penting ke kriminal dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi hal yang serius bagi perusahaan ya pada saat nanti teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan besar, apalagi semua perusahaan saat ini itu semua terkoneksi dengan internet ya. Jadi mereka membuat laporan, reporting, berkomunikasi, membuat sistem yang semuanya terintegrasi dengan sistem internal perusahaan dan sistem karyawan sehingga mereka bisa terkoneksi. Nah, kalau ada orang jahat yang ingin memasuki ya, sehingga bisa aja lumpuh perusahaan tersebut karena servernya diserang dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang melatar belakangi bagaimana kejahatan cyber itu terjadi. Kemudian bagaimana organisasi bisa melindungi data dan informasi penting itu melalui perlindungan security system ya. Jadi terhindar dari kejahatan cyber seperti hacker, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang di setiap perusahaan yang memang ya termasuk Universitas Jambi juga ya sebagai suatu entitas pendidikan yang besar di Jambi pasti memiliki tim IT yang kuat gitu ya untuk menangkal orang-orang yang akan mencoba masuk ya melewat celah-celah gitu ya, bug-bug ya, jaringan dan lain sebagainya sehingga mereka bisa membobol server kita sehingga sistem tidak bisa diakses dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari sana ya seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana perusahaan yang berbasis digital, berbasis internet itu melakukan perlindungan data yang sangat penting, security system sehingga tidak terjadi kejahatan digital, kejahatan cyber dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cyber security itu apa sih rekan-rekan semua ya? Jadi cyber security itu ini berhubungan dengan praktek yang bertujuan atau kegiatan yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari segala macam serangan digital yang berbahaya, di mana serangan ini biasanya bersifat ilegal ya, pasti ya. Hacker nyerang gitu ya, pasti ini bersifat ilegal dan tidak dibenarkan. Nah, karena banyak sekali kejahatan cyber, jadi kita harus benar-benar bisa melindungi perusahaan kita lewat ya salah satu perlindungan dari sisi IT seperti itu. Nah, menurut International Telecommunication Unit itu cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi melindungi aset organisasi ya. Jadi aset itu nggak hanya fisik, misalnya mobil operasional, gedung ya, komputer dan lain sebagainya, tapi juga berhubungan dengan IT nih, misalnya web gitu ya. Bayangkan misalnya teman-teman Tokopedia transaksinya berdasarkan web, tiba-tiba aplikasinya tidak bisa diakses, atau Gojek misalnya ya. Teman-teman tiba-tiba Gojek servernya dihack ya, mereka juga akan kehilangan kepercayaan dari stakeholders, dari pemegang saham gitu ya. Kemudian si para pelanggan juga kecewa, nggak bisa diakses, nggak bisa digunakan, misalnya seperti itu. Nah, praktik cyber security ini rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, jadi mencakup pemasangan firewall. Firewall ini kayak pagar gitu ya, agar orang susah nggak bisa masuk,
orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Backup data, nah ini juga penting misalnya ya, ketika misalnya nggak hanya digital juga, misalnya kantor Bank Jambi misalnya, kantor Bank Jambi yang di Telanai, kemudian misalnya di sini Akbar misalnya bekerja di Bank Jambi cabang Muaro Bungo misalnya ya. Kemudian ternyata eh, cabang Muaro Bungo kebakaran misalnya ya. Ketika kita punya backup data di kantor Bank Jambi yang di Telanai misalnya, kemudian di backup lagi sama server yang di Batam gitu ya. Event kantor cabang di Bungo ataupun yang di Telanai itu terjadi natural disaster atau bencana alam dan lain sebagainya, kita tetap punya backup. Nah, ini pentingnya bagaimana kita bisa juga membackup data ketika terjadi kejahatan cyber ataupun juga terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian juga multi-factor authentication ya, misalnya teman-teman pada saat di WA gitu ya. Kalau saya pasang dual factor authentication ya, jadi by SMS di handphone juga, kemudian juga menggunakan password juga, sehingga beberapa kali orang yang ingin mengambil alih nomor handphone saya ya di WA, alhamdulillah bisa terselamatkan. Banyak teman-teman saya yang kejadian nomor WA-nya di take over oleh penjahat ya, karena kita nggak melakukan two ways authentication seperti itu. Yaitu gunanya pentingnya bagaimana kita bisa melindungi data kita. Kemudian juga mencegah cyber criminals memasuki sistem suatu organisasi. Nah, ini ya setelah kita membuat temeng atau membuat pagar yang kuat di sistem internet kita, sehingga next levelnya adalah bisa melindungi data perusahaan dan sistem perusahaan dengan baik. Kemudian konsep cyber security ini ada yang namanya konsep CIA Triad yang merupakan guidance dalam mengambil kebijakan untuk keamanan informasi di dalam organisasi. Nah, konsep CIA Triad ini apa aja? Yang pertama, confidentiality ya, yaitu kerahasiaan, di mana tujuan di sini adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan oleh orang dan untuk orang-orang tertentu aja, misalnya untuk karyawan aja yang internal gitu ya, atau karyawan tetap misalnya, agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data seperti itu. Misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan misalnya, sedangkan lainnya tidak. Contohnya yang lain ada two factor authentication. Jadi ketika hendak mengakses akun tertentu harus melewati dua proses. Misalnya pertama password, kedua lewat kode khusus yang dikirim ke peranti tertentu, misalnya Facebook, WA, dan IG. Mungkin teman-teman sudah coba ya. Kemudian ada yang namanya integrity. Nah, integrity ini berhubungan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu juga menjaga data nih yang dimiliki oleh pengguna. Jadi misalnya Gojek punya 2 juta pengguna di seluruh Indonesia, harus bisa melindungi data pelanggan tersebut. Di hukum juga ada namanya PDP, perlindungan data pelanggan, perlindungan data konsumen. Jadi data pelanggan itu nggak boleh diperjualbelikan gitu ya, atau yang digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan karena bocor. Cara untuk menghindari kebocoran data seperti misalnya membuat enkripsi, tanda tangan digital, atau certificate authority ya. Kemudian ada yang namanya availability. Ini maksudnya jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang perusahaan miliki. Misalnya perusahaan berbasis aplikasi keuangan, misalnya OVO, Link Aja, GoPay, Bank Jago, mobile banking BCA, BNI, Livin Bank Mandiri misalnya ya. Tiba-tiba teman-teman butuh misalnya ya aplikasi keuangannya macet, nggak bisa ditransaksi, sedangkan teman-teman butuh uang gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang serius bagi perusahaan agar tidak terjadi hal tersebut, karena pelanggan ketika kecewa mereka akan mudah pindah ke pesaing atau ke kompetitor. Kemudian rekan-rekan saat ini di suatu organisasi perusahaan ya, pasti komunikasi saat ini ya, di era digital, di era internet saat ini, itu komunikasi antar karyawan, antar cabang, repost, sistem inventory, sales reporting, distribution, marketing itu menggunakan internet. Kayak contohnya kita aja sederhana di kelas, kita komunikasi lewat chatting di WA group ya. Saya selalu optimalisasi info di grup ya, teman-teman tahu. Kemudian karena kita dunia digital, kemudian kita mensubmit tugas juga lewat Google Sheet yang bisa kita rekap di sana dengan gampang, bisa diakses oleh semua orang dan bisa update gitu ya. Sama teman-teman juga ketika membuat tugas, misalnya tugasnya berkelompok, teman-teman bisa aja misalnya buat menggunakan
Google PowerPoint yang bisa di-share, diakses misalnya ada untuk 4 orang, teman-teman bisa ngerjain, kamu ngerjain slide ini ya. Jadi pada saat yang bersamaan, yang satu ada di kosannya di Telana, yang satu di kosan di Unja, yang satu tinggal di Eka Jaya, yang satu tinggal di Simpang Rimbo, bisa ngerjain. Kamu ngerjain slide 1 sama slide 2. Jadi di halaman yang sama, dengan orang dengan jarak yang berbeda dan akses internet yang berbeda, kita bisa mengerjakan satu project yang sama. Nah, itu kemudahan cloud computing yang mungkin teman-teman bisa gunakan saat ini gitu ya. Contoh yang saya gunakan tadi ya, misalnya Google Sheet, informasi mengenai tugas, rekap tugas gitu ya, itu teman-teman bisa gunakan sama ya kayak gitu ya. Jadi kalau yang saya buat Google Sheet, teman-teman bisa gunakan Google PowerPoint atau Google Doc dan lain sebagainya. Kemudian website, sosial media, sistem database, pelanggan CRM, contohnya ya PLN Mobile, My Telkomsel, My Pertamina, Bank Mandiri Livin, Bank BCA ya, atau mereka menggunakan interface juga untuk bisa digunakan ke pelanggan seperti itu. Nah, kalau tadi komunikasi internet sistem itu sama karyawan dan sama cabang gitu ya. Kalau ini yang kedua ini adalah bagaimana komunikasi dengan atau digunakan aplikasi interface untuk dari perusahaan ke pelanggan. Kemudian ada yang namanya rekan-rekan semua, komunikasi dengan stakeholders, para pemegang saham, eksternal, pelindungan data konsumen, dan lain sebagainya. Jadi di era saat ini, di era internet, era globalisasi yang dimana semua orang itu terkoneksi dengan internet, hampir semua organisasi ya yang maju ya pasti mereka menggunakan internet. Perusahaan, event itu pendidikan, government ya membutuhkan internet untuk terkoneksi dan beroperasi. Nah, ketika mereka terkoneksi pasti juga banyak penjahat nih. Nah, bagaimana tim IT bisa mensolusikan agar tidak terjadi kebocoran data dan lain sebagainya gitu ya. Nah, manfaat cyber security ini lebih ditunjukkan bagaimana kita bisa melindungi data sensitif yang harus dilindungi oleh perusahaan. Misalnya seluruh data Anda bisa dilindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman pencurian data seperti itu ya. Kemudian juga menunjang produktivitas. Kalau misalnya sistem kita bagus ya, gampang diakses, pelanggan happy, karyawan happy, sistemnya juga bagus, perusahaan pun juga lancar. Jadi pentingnya cyber security ini juga bagaimana kita bisa menjaga sistem dan jaringan itu terlindungi dari malware ya, dari virus-virus dan ancaman lainnya, sehingga bisa nih kita tetap bekerja dan lebih produktif dan juga aman. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semua, lebih bagaimana waktu pemulihan atau recovery ketika terjadi cyber security itu lebih singkat ya. Jadi meski mengalami data breach atau gangguan lainnya atau terjadi hacker dan lain sebagainya, kita bisa dengan lebih cepat untuk melakukan recovery ya dan mencegah kerugian yang lebih berlipat ganda. Nah, ini pentingnya data center risk recovery ya. Misalnya terjadi kebakaran di sentral, misalnya server di Bank Jambi di kantor pusatnya, tapi mereka memiliki data recovery center yang dipusatkan di Jakarta ataupun juga ditaruh di Batam atau di Singapura gitu. Jadi mereka bisa tetap mengambil datanya walaupun terjadi ruangan komputer atau ruangan servernya hancur misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, aspek yang ditujukan bagaimana kita bisa memanfaatkan cyber security ini adalah bisa membangun kepercayaan customer. Jadi dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan juga nggak akan cemas nih data-datanya akan hilang atau dieksploitasi oleh hacker, dan tentunya semakin yakin untuk memilih produk dan layanan Anda. Jadi kalau misalnya kemarin kejadian Bank Syariah Indonesia misalnya ya, beberapa hari down gitu ya, isunya yang beredar misalnya ya, kena hack misalnya. Jadi perspektif masyarakat juga melihat wah ini ada something gitu ya. Jadi bagaimana ini pelajaran yang kita dapatkan dari kasus Bank BSI adalah bagaimana kita bisa benar-benar menjaga IT kita agar jangan sampai kebobolan seperti itu. Ini karena berkaitan dengan uang yang disimpan di sana dan itu berupa ya aset ya. Jadi buat cash money oleh si pelanggan. Kalau uangnya hilang gimana? Nah, ini menjadi sangat penting. Kemudian rekan-rekan semua, ini contoh sederhana ya, contoh sederhana bagaimana yang namanya backup tadi ya. Jadi Bank Milan Jambi ini beroperasi di Jambi, bergerak di bidang perbankan misalnya ya, memiliki server nih dan storage atau penyimpanan ya, data pelanggan sama data perusahaan, transaksi keuangan pelanggan di gedung pusat Bank Sembilan Jambi ya.
Jadi mereka menggunakan layanan penyimpanan data yang terletak di Jakarta, sehingga ketika terjadi kebakaran, gempa bumi di Jambi, mereka masih punya data backup di Jakarta dan bisa diambil lewat internet gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana data disaster recovery itu bisa dijalankan untuk bisa membuat plan A, plan B, plan C ketika terjadi sesuatu terkait jaringan, kejahatan digital, kejahatan cyber, kemudian juga terkait kalau terjadi disaster recovery. Nah, ini contohnya mungkin beberapa ya tahun belakangan ya, contohnya sempat terjadi kalau teman-teman mengikuti internet ya, di TikTok pun juga seru ya waktu itu ya. Jadi kebocoran data ya, ya transaksi. Ini kita lihat akun Bjorka si hackernya membocorkan data-data info misalnya data nomor handphone si pejabat kita misalnya ya dibuka dan bisa diakses ya di Twitter dan lain sebagainya. Ini jadi pelajaran bahwa banyak hal di internet ini yang jahat yang memang harus benar-benar kita jaga sehingga kita juga bisa menghindari terjadi kejahatan-kejahatan digital. Nggak hanya rampok yang di depan mata nyata secara fisik, tetapi dunia digitalnya juga kejam. Mereka bisa menguras, mengambil habis uang kita yang ada di perbankan sehingga kita nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Nah, ini contoh yang lain kebocoran leaks Tokopedia ya. Jadi hacker membocorkan 15 juta pelanggan Tokopedia ya, Indonesian largest online store. Ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya kita bisa menjaga terkait data pelanggan ya, sehingga benar-benar pelanggan itu bisa nyaman dan terlindungi. Kemudian rekan-rekan semua, ini contoh yang tadi saya jelaskan terkait kasus pencurian data lewat aplikasi. Jadi di mana ada yang membroadcast surat undangan pernikahan digital .apk, kami harap kehadirannya. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung buru-buru buka ya, kan kita penasaran ini apa nih. Ketika kita buka ternyata data kita dihack oleh hacker, orang-orang yang bertanggung jawab dan mereka menguras rekening kita atau menggunakan data-data kita dan lain sebagainya. Jadi mohon berhati-hati karena teman-teman berhubungan dengan digital, jadi teman-teman menjadi ambasador nih untuk meleknya masyarakat kita agar bisa mengedukasi bagaimana pentingnya untuk melindungi data, hati-hati terhadap ya yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Nah, tipe ancaman terhadap cyber security itu ada beberapa, contohnya cybercrime, ya, memanipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga perusakan pada sistem komputer, ya. Jenis kejahatan disebut sama cybercrime ini menimbulkan kekacauan nih pada sistem komputer, biasanya juga ingin mencari keuntungan berupa materi, misalnya mereka membuat malware yang disisipkan di email, kemudian atau di flash disk, misalnya teman-teman dari komputer, rental gitu ya dari warnet misalnya, kemudian copy data masukin ke laptopnya, tiba-tiba datanya hilang gitu ya, itu banyak sekali kejadian itu seperti itu. Kemudian cyber attack juga yang kedua ini hampir sejenis ini ya disebut cybercrime. Jadi cyber attack ini bisa terjadi pengrusakan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Tujuannya yaitu menciptakan kerusuhan dan mencari keuntungan. Namun yang paling berbahaya adalah mencuri data. Ini juga banyak ya. Apalagi yang website pemerintah tuh banyak yang dibobol misalnya. Jadi memang harus hati-hati apalagi ini menyangkut bagi orang banyak. Kemudian cyber terrorism misalnya ya, jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat akut bahkan menciptakan kepanikan massal. Hal ini disebut dengan cyber terrorism. Pola yang dilakukan pun serupa, memberi ketakutan sehingga publik merasa bingung dan panik. Jadi banyak sekali rekan-rekan semua ancaman-ancaman yang dilakukan di internet seperti itu. Nah, ini ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman baru dengar ataupun sudah pernah dengar tapi lupa ya. Jadi ada yang namanya phishing. Jadi phishing ini si hacker atau orang yang ingin mendapatkan keuntungan dalam bentuk ilegal itu mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon maupun pesan teks ya. Paling banyak mereka menggunakan email ya, misalnya ya Anda
lolos untuk bekerja di sini ya, misalnya ya, silahkan klik dan akses link berikut. Nah, itu hati-hati. Kemudian malware, program atau aplikasi yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat server maupun jaringan ya. Contohnya tadi yang APK misalnya ya. Ransomware, tipe malware yang didesain untuk mengunci file atau perangkat Anda, kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan. Jadi dikunci nih filenya ya. Kemudian kalau Anda mau membuka harus membayar dan mentransfer segini ya. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian social engineering, pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dan mendorongnya untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya gitu ya. Ini hati-hati juga, ada juga modus-modus penipuan yang lain gitu ya. Jadi mohon berhati-hati sehingga teman-teman bisa terselamatkan ya. Nah, kemudian beberapa solusi yang terkait bagaimana ancaman keamanan cyber di dunia digital saat ini, misalnya pencegatan data atau pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusinya adalah enkripsi, menyandikan data ya. Ini biasanya kalau saya di perusahaan di Telkomsel juga melakukan ini untuk sistem kita, jadi laptop ya itu dienkripsi, jadi nggak semua website itu bisa diakses, kemudian juga harus masuk ke jaring intranet kita sehingga benar-benar data itu tersaring dan mencegah kebobolan-kebobolan sehingga merugikan pelanggan, merugikan perusahaan, merugikan stakeholders dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang yang tidak jelas identitasnya. Solusi keamanannya adalah autentikasi. Fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap identitas dan pengiriman dan penerima ya. Jadi tanda tangan digital signature seperti itu. Kemudian ada juga akses yang tidak sah oleh seorang terhadap data milik orang lain. Kita buat misalnya firewall, antivirus dan lain sebagainya sehingga bisa menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server perusahaan kita atau organisasi kita sehingga bisa terlindungi seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya sangat senang sekali untuk mencoba menjelaskan. Nah, untuk tugas minggu depan, rekan-rekan semua, jadi ini tugas ke-7. Jadi kita akan UTS di pertemuan ke-8. Jadi teman-teman tolong bisa disiapkan, jangan sampai kosong nilai tugasnya. Untuk minggu depan saya minta Putri Keisha sama Aisyah untuk bisa menjawab dan mempresentasikan di depan ya. Putri Keisha soal nomor 1 sampai 5, Aisyah Nazla soal nomor 6 ya, kan nomor 6 ada 7 bagian yang dijelaskan. Teman-teman saya minta untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi digital, ancaman digital, keamanan dan berhubungan dengan kerangka kerja dalam user interface ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya absensi cek teman-teman? Untuk mata kuliah hari ini berkaitan dengan topik ini ya, cyber security. Ada yang mau ditanya? Pak, untuk nanti videonya itu dalam bentuk PPT ya Pak? Presentasi di YouTube-nya. Iya Mas, gimana Mas? Sebenarnya? Untuk tadi pas presentasi di YouTube-nya itu pakai PPT atau bagaimana Pak? Ya, Atau bebas saja? saya lebih seneng kalau teman-teman bisa menampilkan dalam bentuk PPT, kemudian muka teman-teman ini ya terlihat juga misalnya seperti itu. Coba kemarin saya pernah buat tugas yang keberapa ya? Coba kita lihat, coba yang ini ya. Kita coba lihat. Nah, kok ini tugas yang sebentar ya. Nah, ini coba kita lihat. Kalau di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia ditambahkan background, kemudian di sini ya. Saya akan menjelaskan cara mencari produk melalui aplikasi. Kemudian dia ngajarin tutorial gitu ya. Nah, teman-teman nanti pada saat membuat tugas, saya akan lebih seneng ketika dibuatkan dalam bentuk PPT, dijelaskan, terus kemudian teman-teman mukanya ada di situ ya, misalnya di bawah kiri atau di atas gitu ya, silakan. Sehingga teman-teman bisa menjelaskan dan terlihat gitu ya. Jadi pada saat nanti karena gini,
ketika tugas kita dimasukkan ke internet, di YouTube ataupun di blog dan lain sebagainya, pasti banyak sekali kayak teman-teman ini nyari tugas nih ya. Pasti teman-teman cari di Google atau di ChatGPT, AI dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman pasti nyari informasi. Nah, sumber informasi teman-teman itulah yang bisa membantu mahasiswa. Jadi, kenapa saya dorong buat teman-teman buat tugas setiap minggu di YouTube ataupun di blog agar teman-teman bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika teman-teman membuat tugas, diposting, kemudian ada yang orang ingin mencari tugas juga di YouTube. Oh, ini ada mahasiswa dari Unja nih yang membuat tugas dan menjelaskan terkait masalah keamanan digital atau digital marketing atau mengenai website dan lain sebagainya. Jadi itu bisa memberi manfaat juga. Siapa tahu juga melatih teman-teman nanti jadi YouTuber nih, jadi AdSense juga kayak saya nih, membuat konten di YouTube sehingga teman-teman bisa jadi sosial media influencer kayak Atta Halilintar atau kayak Raditya Dika atau Baim Wong gitu ya, dan penghasilannya luar biasa juga. Oke, mungkin bisa diterima Mas, ngerti ya, mungkin bisa dicoba ya. Oke, untuk tugasnya di tugas ketujuh ya teman-teman, bisa di sheet tugas ketujuh. Kemudian saya mau absen dulu. Silakan untuk yang ini September kemarin terakhir, saya coba cek dulu. Di minggu kemarin kita itu kuliah di bulan September itu tanggal 26 ya, 26 September. Oke, kita coba absen dulu untuk hari ini di tanggal 3 Oktober. Oke. Yang pertama ada ini, ada Pradipta ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Amin, Sobri, Hadir, Pak. kemudian Raffi, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Muhammad Syafiq, Alfa ya. Kemudian Siti Koima, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Revani, Hadir, Pak. Rezalia, Hadir, Pak. Putri Keisha, Hadir, Pak. kemudian Faldi, Hadir, Pak. Yanuar, Hadir, Pak. Nanda Ena, Hadir, Pak. Fahrul Dwi, Alfa ya. Hadir, Pak. Oh, ada ya, ada. Oke. Kemudian Khaira Davina, Hadir. hadir. Oke. Roy, Hadir, Pak. oke. Kemudian ada Akbar, Hadir, Pak. oke. Thank you. Kemudian Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Willy, Hadir, Pak. Celo, Hadir, Pak. Umar, Hadir, Pak. Fadri, Hadir, Pak. Sakira nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir, oke. Irsya, Hadir, Pak. kemudian Duaja Given, Hadir, Pak. thank you. Aisyah, Hadir, Pak. kemudian Ayu, Hadir, Pak. Muhammad Ilyas, Hadir, Pak. Merlani, Hadir, Pak. Merlani Alfa ya. Oke. Hadir, Pak. Oh, ada. Suaranya nggak kedengeran. Muhammad Hajiel Azal tadi lagi di jalan, Pak. di jalan, kenapa? Iya, dia tadi lagi naik mobil, nggak lagi mau ke tujuan tadi, Pak. Nggak tahu kemana. Oh, Alfa. Tadi habis jam sama kami, Pak. Oke, berarti Alfa nggak join, nggak apa-apa. Ada kesempatan kok buat ngulang tahun depan, aman. Muhammad Akil ada? Apa? Kemudian Nela ada? Hadir, Pak. Oke. Yolanda ada? Hadir, Pak. Oke. Dimas? Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Minggu depan tolong bisa hadir karena kita tinggal pertemuan ke-7, kemudian pertemuan 8 UTS ya. Tolong tugasnya dibuat, jangan sampai kosong. Setelah ini nanti saya akan share materi hari ini dan tugasnya, dan linknya masih link yang lama untuk submit di Google Sheet. Terima kasih.
tetap semangat dan sehat selalu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.